Tapi saya tuh punya mimpi, saya punya hope yang saya pegang dari seorang bapak ibu saya. Ibu saya itu lulusan S3, SD, SMP, SMA. Bapak saya itu dulu kerja di bank, dan sampai dia pensiun, dia nggak pernah jadi manajer. Dia selalu gagal promosi jabatan. Sampai saya selesai kuliah, beliau masih jadi pelaksana. Dan mimpinya anaknya harus jadi bos. Dan saya melihat, kenapa sih mama bungkusin nasinya tuh nggak enak, kata temen-temen aku malu. Ibu saya cuma bilang, mama cuma SMA, makanya cuma bisa bungkusin nasi. Mama pengen kamu jangan kayak mama yang cuma bisa bungkusin nasi. Kamu harus lebih dari mama. Kamu harus bisa sekolah. Kayak kamu bilang, kenapa teman-temannya mamanya S2, S3, mama kamu cuma SMA. Kamu harus jadi orang tua yang ditulis sama anaknya. Itu yang dia bilang dari saya kecil. Ada satu kejadian yang mengubah saya, dan ketika saya lihat, setiap orang tuh pasti punya trigger. Yang mungkin kalau digali lagi, trauma-trauma itu ada, yang intinya menggerakkan kita untuk melakukan suatu double effort. Ibu saya itu semua dilakuin sampai akhirnya dia sempat jadi kepala proyek, jadi mandor, dipercaya, dia nekat ngambil bisnis, pinjam utangan bank, properti juga, tapi kecil-kecilan, bangun rumah satu dijual gitu-gitu, ternyata ketipu sama rekan bisnisnya. Udah di saat itu Pak, uang pinjaman dibawa kabur. Kebetulan yang nipu namanya Pak Soleh, sayangnya dia nggak soleh. Saya tahu nih, perjalanan bisnis itu pasti ada ya Pak, ditipu orang gitu. Makanya saya tuh hari ini APDC ada nih yang mau jadi investor. Enggak, saya harus berdiri sendiri. Mau saya nggak gajian nggak apa-apa, tapi saya udah nggak bisa percaya sama orang. Karena ibu saya ditipu dan saya ngeliat banget, ibu saya tuh sebagai salah satu pemilik perusahaan di situ di akte PT-nya. Ternyata abal CV, tapi abal-abal. Ibu saya diperkarakan karena si Pak Soleh ini nipu banyak orang lain Pak. Kurang ajar banget tuh Pak Soleh. Dan saya cuma inget, bapak saya cuma bilang gini, bapak saya ngambil pensiun dini dari bank, belum sempat naik jabatan, dia bilang, papa ngambil pensiun ini dini biar dapat pesangon buat bayar utang ibu kamu. Dan dia bilang, kemarin rezeki kita 1 liter dikumpulin, ibu saya nangis minta maaf, bapak saya cuma bilang, 1 liter ini tumpah karena Allah pengen kita rezekinya cuma setengah liter. Insya Allah lebih berkah, papa mulai dari nol, papa bikin rumah kecil, yang papa jual, kamu tetap kuliah. Berapa kali saya bilang, papa, Ana mau cuti, mau bantuin papa kerja. Bapak saya cuma bilang, enggak, papa pengen ketemu kamu di Gerana Sabah, kamu nggak boleh nyerah. Dia nyetater motornya, mobilnya dijual, dia berusaha, kayak tukangnya cuma satu, dia ikut ngecat, dia ikut kadang-kadang nyangkul dan lain sebagainya, kulitnya sampai gosong. Tapi saya cuma ingat, ini papa lakuin buat kamu karena kamu satu-satunya masuk UGM. 2 generasi nggak ada Pak yang masuk UGM. Dia cuma bilang ketemu di Gerana Sabah, that's my purpose. Dan saya tahu ini hope orang tua saya. Jadi waktu saya S1, saya waktu itu skripsi, saya ingat banget, saya bilang ke dosen saya, Prof, saya pengen lulus bulan Januari karena saya pengen lulus terbaik. Kenapa Analisa? Satu kesempatan beasiswa, saya harus jadi lulusan terbaik di fakultas ini. IPK teman saya yang IPK-nya 394 tuh banyak Pak di psikologi. Jadi saya itu bukan karena saya paling pinter dan IPK saya paling tinggi, tapi saya start lebih awal dan saya berusaha lebih keras. Pagi skripsi saya kasih sambil KKN dibantu, sore saya ambil revisiannya, dan ternyata tuh jadi mental. Sampai hari ini, ketika akhirnya saya lulus bulan Januari saya yudisium, Februari saya wisuda, ada satu hope yang saya lihat di situ dan saya ngerasa terbayar banget. Bapak saya berdiri di sayap kanan, dia melambaikan tangan ketika saya dapat penghargaan dari Pak Rektor. Bukan masalah prestasi, tapi saya lihat, that's my personal reason. Seolah dia bilang thank you. Anaknya sebagai lulusan terbaik mewakili 1.800 dari Fakultas Psikologi UGM. Dan kemarin Bapak Ibu, alhamdulillah satu impian yang barusan tercapai. Ibu saya tahun lalu sakit diabetes dan sempat nggak bisa jalan. Terus ibu saya bilang, mama kenapa nggak semangat berobat? Ibu saya cuma bilang, udahlah mama udah nggak bisa sembuh lagi karena stroke. Saya bilang, kalau mama sembuh mau apa? Mama yang ngajarin anak tentang hope dan purpose. Mama pengen umroh. Oke, kalau ada rezeki insya Allah kita umroh. Bulan Desember ibu saya stroke, Januari, Februari dia berobat rutin, Maret, Februari dia bisa jalan, dia nagih umroh Pak. Dalam artian, yuk kita umroh. Waktu itu pekerjaan saya lagi sangat padat banget, dan saya bilang, Ma, oke, insya Allah ada rezeki ya, Ma. Gimana caranya nanti kita umroh sesuai janji anak. Dan Masya Allah, tabarakallah Pak, nggak ada maksud sombong, tapi saya barusan ngejalanin suatu proses dalam hidup saya, there is a hope. Ketika bulan lalu saya gandeng tangan orang tua saya, kita bertiga umroh, dan itu sangat luar biasa.